وقال تعالى في آية أخرى إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Sadaqallah wa sadaqa rasul. Masyarul hadirin wal hadirat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sidang salat Isya insyaallah kita lanjutkan dengan salat tarawih Masjid Raya Al-Husna yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini malam kita sudah mulai memasuki malam yang ke-28 atau 29. Oh 24, betul ya? Yakin saya jawabannya benar pasti, soalnya dihitungin. Kalau bulan Ramadan mah pasti hafal semua lah. Malam ke 24, insyaallah 10 terakhir ya. 10 terakhir, 10 ketiga. Kesempatan yang berbahagia ini saya ingin sampaikan, ini bukan hadis tapi asar sahabat. Ucapan sahabat Rasulullah SAW bisa dijadikan argumentasi, bisa dijadikan dalil. Pastinya ucapan para sahabat berargumentasi atau merujuk kepada ucapan Rasulullah SAW. Beliau yang bernama Abdullah ibnu Abbas atau yang dikenal dengan nama Ibnu Abbas, namanya Abdullah. Karena sahabat Rasulullah itu banyak yang mirip-mirip, maka yang dipanggil biasanya belakangnya saja. Ibnu Mas'ud namanya Abdullah juga, Ibnu Abbas namanya juga Abdullah juga, Ibnu Amr namanya juga Abdullah juga, Ibnu Umar sama juga namanya Abdullah. Maka sering dipanggil namanya hanya belakangnya saja, diambil nama orang tuanya atau ayahnya saja. Ibnu Abbas pernah ditanya tentang 3 pertanyaan. Saya ingin sampaikan ini, semoga kita bisa memahami dan betul-betul bisa melaksanakan apa yang saya jelaskan. Semampu kita laksanakan. Apa yang dipertanyakan oleh para sahabat kepada Ibnu Abbas? 3 pertanyaan yang disodorkan kepada beliau. Yang pertama, ma khairul ayyam? Hari apa yang paling baik? Khair itu lebih baik, bukan berarti hari yang lain tidak baik. Karena dalam ukuran kita ada baik, ada lebih baik. Maka pertanyaan pertama, hari apa yang paling baik di antara hari-hari baik? Beliau menjawabnya, khairul ayyam yaumul jumu'ah. Hari yang paling terbaik adalah hari Jumat. Kenapa? Beliau beralasan sabda Rasulullah SAW, yaumul jumu'ah sayyidul ayyam. Yang pertama, hari Jumat itu adalah pemimpin penghulu dari semua hari. Kemudian di kalimat yang lain Ibnu Abbas juga menyebutkan bahwa ternyata di hari Jumat itu di mana khuliqa fihi Adam. Nabi Adam diciptakan oleh Allah pada hari Jumat. Dalam kitab Syarhul Ummatil Muhammadiyah karang Abdullah Al-Haddad, beliau pernah mengatakan bahwa sesungguhnya penciptaan Nabiullah Adam alaihi salatu wasalam, kalau Nabi Adam kan tidak dilahirkan Pak, diciptakan. Karena memang Nabiullah Adam tidak memiliki ayah dan ibu, maka Nabiullah Adam diciptakan oleh Allah itu hari Jumat. Yang kedua, di hari Jumat terdapat peristiwa turunnya Nabiullah Adam dari sorga ke dunia. Yang ketiga, hari Jumat juga terdapat catatan sejarah di mana Nabiullah Adam diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, kenapa hari Jumat terdapat keistimewaan atau hari yang diistimewakan? Karena hari Jumat itu ada satu waktu di mana orang melaksanakan ibadah yang dilakukan hanya 2 rakaat tapi nilainya menjadi 4 rakaat, yaitu sholat di hari Jumat. Waktunya pada waktu sholat zuhur yang sering kita kenal dengan sholat Jumat.
Surah Al-Jumu'ah surah 62 ayat ke-9 bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang keistimewaan salat di hari Jumat. Kita lihat, kenapa saya katakan salat di hari Jumat? Karena kebanyakan orang hari ini memahami bahwa yang harus dilakukan itu adalah salat Jumat. Maka kebanyakan orang hari ini meyakini bahwa sholat Jumat itu tidak perlu lagi mendengarkan dua khutbah. Ini yang salah kaprah. Padahal sholat Jumat itu lengkap harusnya dengan dua khutbahnya. Dalam ilmu fikih paling dasar, ketika saya melewati pesantren dulu, bahwa dalam fikih Syafi'iyah, al-khutbatani badalun min rok'atain. Dua khutbah itu pengganti dari dua rakaat. Maka ada hadis Abi Hurairah, pada saat imam melakukan khutbah, Anda tidak boleh bicara dengan orang yang berada di kiri kanan Anda. Pada saat Anda melakukan pembicaraan, idh qulta li sahibika ansit. Hadisnya Imam Abi Hurairah. Hadisnya sahih dalam kitab Bukhari, kitab Muslim, At-Tirmidzi, muttafaqun alaih, bahwa sesungguhnya barang siapa orang yang berbicara dengan saudaranya sementara wal imamu yahtubu, imam sedang berkhutbah, faqad lagha, maka dia tidak memiliki nilai Jumat. Faman lagha fala jum'atan. Hari ini masih banyak orang, ini mumpung. Ini kan malam Kamis, besok nih sehari lagi hari Jumat. Saya ingin ingatkan kepada kita, jangan membiasakan diri pada saat imam berkhutbah Anda masih bicara di luar. Apalagi berkesempatan kalau bulan biasa masih makan, masih minum, ngobrol, main handphone. Bagaimana ceritanya? Maka pahala sholat Jumat kita nyaris tidak akan pernah kita dapatkan. Faman lagha fala jum'atalah. Barang siapa orang yang bercanda, tidak serius, tidak menyimak khatib sedang berkhutbah, maka fala jum'atalah, maka dia tidak mendapatkan nilai sholat Jumat. Masih banyak Pak hari ini. Saya kadang-kadang ketika ngisi Jumat di perusahaan-perusahaan yang masjidnya sebelahnya kantin, kita sedang berkhutbah, mereka makan, begitu muadzin qomat mereka baru masuk. Bagaimana ceritanya? Sholat Jumat itu harus dilengkapi dengan dua khutbahnya, karena di dalam ilmu fikih dua khutbah itu sebagai pengganti dari dua rakaat sholat Jumat. Jadi sholat Jumat itu nilainya 4 rakaat, yang 2 rakaat dilakukan dengan sholat, yang 2 rakaat diganti dengan 2 khutbah. Makanya dalam ilmu fikih khutbah Jumat memiliki rukun 5, kagak boleh kelewat. Salah satu tidak dilakukan maka batal khutbahnya. Kalau batal khutbahnya berarti sholat Jumatnya pun tidak sah. Ini ustadz, para asatid mesti menguasai. Karena bukan ceramah biasa, ente mau ngalor mau ngidul terserah kalau ceramah biasa. Tapi sholat Jumat memiliki rukun yang 5. Yang pertama, hamdulillah, alhamdulillah. Yang kedua, wassalatu ala nabi, membaca sholawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang ketiga, wa qira'atu ayatin minal Qur'an. Yang ketiga, membaca satu ayat dari Al-Quran. Yang keempat, al-wasiyatu bit taqwa, berwasiat dengan takwa. Maka Anda dengarkan setiap khutbah Jumat mesti ada kalimat ayyuhan nas ittaqullah. Kenapa? Karena itu adalah syarat dan rukun dalam khutbah. Dan wasiatu bit taqwa harus di dua-duanya. Khutbah pertama, kemudian khutbah kedua. Kalau membaca ayat boleh di salah satunya. Kemudian yang kelima, ad-du'a lil muslimin fil akhirah, membaca doa kepada para muslimin di khutbah kedua. Maka ketika khutbah itu mesti ditemukan kalimat Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Jadi antara imam, khatib dengan mustami itu mestinya paham. Jadi sholat Jumat bukan hanya sholatnya saja. Ini masih banyak orang yang memahami bahwa ya sudahlah biarkan saja, nanti yang penting saya sholat Jumat. Sholatnya saja 2 rakaat, sementara tertinggal 2 rakaat karena Anda tidak menyimak 2 khutbah. Paham? Paham? Bagi yang kagak hadir kasih tahu.
Oh begitu Ustaz ceramahnya. Saya kalau ngomong ada buktinya Pak. Kalau saya ngomong ada coretannya. Datang aja ke Kali Baru. Kalau masih penasaran, saya bukain kitabnya. Kitab fikih mulai kitab paling terendah Kasyifatus Syajah. Yang kemudian ada kitab Fathul Mu'in, I'anatul Talibin, masih banyak kitab-kitab fikih. Baik madzhabul arba'ah, ulama sepakat bahwa dalam khutbah itu harus ada rukun dan persyaratannya, tidak boleh dilewatkan. Kemudian si mustami jamaahnya tidak boleh meninggalkan dua khutbahnya. Oke? Bisa dipahami? Ya. Ini lagi ngaji Pak. Tumben ini saya ngajinya serius banget. Karena saya khawatir sekali dengan perilaku orang yang beribadah pakai aturan sendiri masing-masing. Masuknya nanti kalau sudah muadzin sudah qomat, di luar saja nongkrong, ngobrol, celakanya lagi baca HP terus. Bagaimana mungkin kita bisa mendapatkan sesuatu sementara kita sedang membaca sesuatu yang di luar konteks sedang ibadah yang kita lakukan. Oke, yang pertama. Yang kedua, pertanyaan kepada Abdullah ibnu Abbas, wa ma khairus syuhur? Bulan apa yang paling baik? Jawaban beliau adalah khairus syuhur syahrul Ramadan. Fihi unzilal Qur'an wa fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertanyaan yang kedua, sahabat bertanya, bulan apa yang paling baik? Jadi bulan yang lain pasti baik, akan tetapi ada bulan yang paling baik. Apa jawaban Abdullah ibnu Abbas? Khairus syuhur syahrul Ramadan. Bulan yang paling baik adalah bulan Ramadan. Ingat Pak, bulannya Pak, bulannya. Bulan yang terbaik adalah bulan Ramadan. Kalau kita tidak melakukan sesuatu, apakah dapat kebaikan? Dapat kebaikan apa enggak? Kalau keberuntungan di luar Islam juga untung Pak dengan adanya bulan Ramadan. Apa saya katakan untung? Karena orang pebisnis, orang jualan di bulan Ramadan pasti omsetnya meningkat karena dengan adanya bulan Ramadan. Tapi kemuliaan itu akan didapatkan oleh orang-orang yang berusaha mengisi di dalamnya dengan berbagai ibadah. Kemudian alasannya kenapa Abdullah ibnu Abbas mengatakan bahwa bulan yang paling mulia adalah bulan Ramadan? Beliau katakan fihi unzilal Qur'an. Di bulan Ramadan itu alasannya kenapa disebut bulan yang paling mulia? Karena di bulan Ramadan diturunkan Al-Qur'an. Biasa di Indonesia memperingati nuzulul Qur'an itu malam ke-17. Ya. Malam ke-17. Oke, kita akan buktikan betul apa enggak nuzulul Quran itu pada tanggal 17. Sementara di dalam surah 97, surah Al-Qadar, bahwa Al-Quran itu diturunkan pada tanggal di mana terdapat Lailatul Qadar. Lailatul Qadar di mana adanya coba? Sering dengar kagak? Kalau para imam, para asatid menjelaskan Lailatul Qadar itu berada di tempat yang mana? Di 10 kedua apa 10 ketiga? Saya nanya doang Pak, nanya doang. Ayo, sebatas pengetahuan kita, biasanya para penceramah, ustadz menyampaikan Lailatul Qadar itu berada di 10 ketiga. Oke? Sementara surah 97 mengatakan bahwa Quran itu diturunkan di malam Lailatul Qadar. Nah, ini harus dipahami dulu. Jangan saling menyalahkan. Oh, berarti yang tanggal 17 salah dong. Kagak juga, agak salah juga. Saya jelaskan. Yang pertama, kenapa umat Islam di Indonesia pada umumnya merayakan atau memperingati malam turunnya Al-Quran pada malam ke-17? Karena sesuai dengan firman Allah di surah ke-8 ayat 41, di mana turun Al-Quran kepada Rasulullah SAW itu pada tanggal 17 Ramadan, Yaumal Furqan, Yaumal Taqal Jam'an, di mana hari pembeda dan diberikan kemenangan kepada umat muslim. Turun Al-Quran pada waktu Perang Badar. Perang Badar itu bulan Ramadan Pak, tanggal 17. Jadi kalau kita hari ini orang kerjanya di tempat AC, alasannya kagak kuat, puasanya dibatalin. Sahabat mah perang Pak, Perang Badar. Tahun kedua mereka merayakan Idul Fitri dengan berbagai kemenangan karena di tanggal 17 Ramadan. Karena Ramadan itu
tahun kedua diwajibkan kepada Rasulullah dan kepada umat Islam berpuasa dengan firman-Nya 183 surah Al-Baqarah, kemudian 185 surah Al-Baqarah. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Oke? Berarti yang kedua, bulan yang paling baik adalah bulan Ramadan karena terdapat di dalamnya turun Al-Quran. Lalu bagaimana ceritanya Ustadz yang mengatakan atau Al-Quran mengatakan bahwa Lailatul Qadar turunnya pada tanggal 10 terakhir? Mari kita buktikan. Jadi sekali lagi saya ingin tidak menyalahkan, saya tidak ingin saling menyalahkan. Yang merayakan memperingati tanggal 17 betul, yang merayakan nanti 10 hari ketiga juga betul. Kenapa? Karena ini prosesnya yang berbeda. Yang pertama, tanggal 27 Ramadan, tafsir Ibnu Abbas. Saya ingin menyampaikan sesuatu yang saya paham. Saya tidak ingin berandai-andai. Karena kata Ibnu Abbas, Lailatul Qadar versi Ibnu Abbas. Tolong dicatat. Jangan bawa-bawa yang lain. Saya hanya ingin menyampaikan sesuatu yang saya ketahui. Oke? Jadi tidak ingin lagi ada hari ini ada ustadz dibilangnya mudik. Kalau kagak mudik sama dengan dapat Lailatul Qadar. Ini ustadz apaan ini? Kan ada pak? Ada kagak? Ya kalau kagak tahu berarti ente kagak punya handphone. Kan begitu luar biasa. Mudik itu pahalanya sama dengan Lailatul Qadar. Tar dulu bro, enak bener. Walaupun kagak puasa gitu ya, kagak mudik, dapat Lailatul Qadar. Subhanallah. Ini betapa menyesatkan cara orang berpikir seperti ini. Lailatul Qadar itu satu malam lebih baik daripada 1000 bulan. Keistimewaannya lebih dari 83 tahun 4 bulan. Bagaimana mungkin dengan hanya tidak melakukan mudik kemudian dapat Lailatul Qadar? Subhanallah. Keblinger nih. Oke. Yang kedua, Lailatul Qadar itu diturunkan Al-Qur'an sesuai dengan firman Allah surah 97. Inna anzalnahu. Hu itu marji, isim domir, maka marjinya kepada Al-Quran. Inna anzalnahu, aku turunkan Al-Quran fi Lailatul Qadar, di malam Lailatul Qadar. Nanti kita buktikan. Ini ada risetnya. Ibnu Abbas ketika ditanya tentang tafsir ini, yang pertama, tanggal 27 Ramadan Al-Quran diturunkan sekaligus ila sama'id dunya, ke langit dunia. Maka tidak salah kalau ada orang memperingati malam Lailatul Qadar sebagai malam turunnya Al-Quran. Tapi yang tanggal 17 tadi diturunkannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan itu berangsur selama 23 tahun. Oke? Jadi Al-Quran ini versinya versi Ibnu Abbas. Jangan melebar kemana-mana. Yang saya bahas tafsir Ibnu Abbas dalam kitab Marah Labid atau Tafsir Munir karangan Imam Nawawi Al-Bantani di surah 97 mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 5. Kalau masih penasaran datang ke Kalibaru biar saya bukain kitabnya sekalian. Kalau dibawa ke sini ribet pak karena kegedean kitabnya. Oke? Itu yang pertama. Yang kedua, kata Ibnu Abbas, Lailatul Qadar itu ini risetnya Ibnu Abbas. Lailatul Qadar itu jatuhnya di tanggal ganjil dan yang diawali dengan atau diakhiri dengan huruf angka 7. Berarti Lailatul Qadar kan di sepertiga 10 ketiga. Kalau 10 ketiga berarti sudah 20 ya. 20 tambah 7 berarti berapa? Menurut versi Ibnu Abbas, Anda harus betul-betul mempersiapkan diri mendapatkan Lailatul Qadar di malam ke-27. Nanti risetnya saya sebutkan. Ini menurut Ibnu Abbas. Terserah Anda mau iktikaf mulai dari setiap malam 10 terakhir, tapi jangan iktikafnya di Ramayana atau di Islamik, di depannya doang. Mulai kalau udah 10 terakhir iktikafnya bukan di masjid, pada belanja di mall, di Ramayana. Oke. Yang kedua, kata Ibnu Abbas, inna ahabbal adadi ilallah al-witr. Ini alasannya dalam kitab Tafsir Marah Labid. Saya tidak ingin bicara versi yang lain. Kalau Anda meyakini versi yang lain terserah.
tapi saya sedang menyampaikan yang saya tahu dan ada coretannya. Jadi kita ini hari ini harus pakai ilmu yang ada dalilnya. Jangan cuma searching di Mbah Google. Ada kan sekarang guru besar namanya siapa? Mbah Google. Tinggal searching doang, asal punya data, punya internet, nanya di situ pasti dijawab. Agak tahu siapa yang jawab. Guru itu harus punya sanad yang jelas. Kalau kita punya ustadz, kita punya guru, harus jelas gurunya siapa, gurunya itu siapa. Itu namanya sanad. Dan sanadnya harus sampai kepada para sahabat, sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau saya ngebahas sanad, saya juga punya sanad, Pak. Insya Allah, mudah-mudahan sampai kepada sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya punya guru 3 pesantren, semuanya insya Allah sanadnya jelas. Oke? Bukannya sombong, bukan. Memang harus seperti itu, Pak. Kagak bisa kita katanya. Lu kata siapa? Ya katanya aja, kata orang. Kagak bisa begitu. Kita yang diucapkan, yang diperbuat harus bisa dipertanggungjawabkan. Yang saya bicarakan malam hari ini versi Ibnu Abbas. Maka kata Ibnu Abbas, Lailatul Qadar terjadi di malam ke-27. Mari kita sama-sama riset yang diriset oleh Abdullah Ibnu Abbas. Yang pertama, angka bilangan yang lebih dicintai Allah adalah ganjil, dan angka ganjil yang lebih dicintai oleh Allah adalah angka 7. Oke? Ini kata Ibnu Abbas. Maka Ibnu Abbas memprediksikan dan meriset bahwa Lailatul Qadar jatuh pada 10 hari ketiga, berarti tanggal 27. Yang pertama. Yang kedua, tanggal yang ganjil dicintai oleh Allah adalah 7. Contohnya yang mana? Kata beliau, yang pertama, Allah menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Langit 7 apa 6? 7. Sab'a samawat wal aradin. 7 lapis dan 7 lapis bumi. Oke? Ada yang 8 barangkali dapat dari kitab apa gitu? Kitab Al-Majalah bisa jadi, atau Al-Quran ya, bukan Al-Quran. Yang kedua, selama 1 pekan adalah jumlah hari yang diciptakan oleh Allah. Ada 7. Hari ada berapa, Pak? 1 pekan berapa hari? 7 hari ya. Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumat, Sabat. 7. Sabtu. Oke? Kalau masalah kemuliaan tadi sudah disebutkan lah, hari Jumat kemuliaan bagi umat Nabi Muhammad SAW. Oke, yang ketiga, a'dha'us sujudi sab'ah. Kemudian yang ketiga, kata Ibnu Abbas, bilangan yang dicintai oleh Allah dituangkan di dalam anggota sujud, karena anggota sujud itu ada 7. Kita hitung sama-sama. Oke? Anggota sujud ada 7, nggak boleh kurang satupun, kecuali yang cacat lah ya. Kecuali yang cacat. Yang pertama, kenapa saya katakan kecuali yang cacat? Berarti yang cacat ada sebagian anggota tubuhnya yang hilang. Yang normal ada 7. Yang pertama, al-jabhah, jidat harus terbuka kalau sholat, agak boleh ada yang ngalangin. Wajabhatuhu maksyufatan. Jabhah, jidat ini harus terbuka dalam keadaan sholat. Tidak boleh ada yang menghalangi, karena ini wajibnya hanya jabhah. Hidung sunnah, nempel di tempat sujud. Oke? Yang pertama, jabhah. Ini ngaji beneran nih, sampai jam 9 apa jam berapa Pak Haji? Biarin aja, ntar saya kagak ngimamin sholat tarawih ini belakang. Oke? Yang pertama, jabhah. Ini ngaji beneran nih. Saya ngaji fikih nih. Yang pertama, jabhah. Yang kedua, kaful asobi. Batul yadain. Nih, telapak 2 tangan. Makanya pada saat sujud ini harus nempel semua. Kemudian direnggangkan. Berarti 2. 1, 2, 3. Oke? Yang keempat dan kelima adalah rukbatain, 2 dengkul. Maka saya katakan dari awal, kecuali orang yang cacat, tangannya sebelah, ya kagak usah nyari tangan orang. Apa yang ada saja, atau kakinya sebelah tidak ada, berarti kan berkurang. Maka bagi orang yang tidak normal atau yang punya kekurangan, maka berkurang anggota sujudnya. Bagi yang lengkap anggota tubuhnya, maka dengkul ini harus nempel di tempat sujud. Berapa sudah? 1, 2, 3, 4, 5. Yang terakhir, batnu asabi'ir rijlain.
Yang kelima, yang keenam dan ketujuh adalah telapak jari jemari. Mohon maaf, kalau sujud jangan begini, maka begini, diberdirikan. Karena yang harus nempel ke tempat sujud itu bukan punggungnya, tapi telapaknya. Mohon maaf Pak, yang begini agak susah kalau tidak dipraktekkan. Jadi tidak begini. Nih. Ini namanya batnul asabi'ir rijlain. Jadi yang harus nempel ini, bukan ini. Pada saat sujud. Kalau pada saat duduk terserah, mau begini silahkan, atau kaki kiri yang dilipat, kaki kanan yang dilipat terserah. Oke? Yang jelas pada saat sujud kaki harus berdiri, ini posisinya. Yang di belakang yang kelihatan ya salah sendiri di belakang. Salah sendiri di belakang. Agak beruntung ya. Nanti aja kalau selesai sholat tanyain lagi lah, saya praktekin. Jadi kagak usah tanggung-tanggung kalau ngajarin. Oke? 7. Berikutnya apa lagi? Alasannya kenapa Ibnu Abbas mengatakan Lailatul Qadar jatuh pada tanggal 27. Tadi alasannya adalah bilangan yang dicintai Allah 7. Kemudian posisi Lailatul Qadar berada di 10 terakhir, berarti jatuhnya pada tanggal 27 Ramadan. Versi Ibnu Abbas. Saya ulang-ulang biar kagak salah. Soalnya nanti ada kalau versi yang lain, Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin itu 10 terakhir yang ganjil-ganjil tidak disebutkan. Itu untuk kehati-hatian. Tapi kata Ustadz yang kemarin itu ya nggak mudik kampung dapat Lailatul Qadar. Itu yang paling hebat. Bisa bikin pahala dia. Luar biasa nih Ustadz ini. Oke? Yang ketiga. Berapa tuh alasannya? Baru satu. 1, 2. Yang ketiga alasannya Lailatul Qadar jatuh pada tanggal 27 Ramadan. Versi Ibnu Abbas, beliau katakan Lailatul Qadar itu hurufnya ada 9. Dihitung Pak, buktikan. Ini riset namanya, riset. Lailatul Qadri, lam iya, lam ta, 4. Al-Qadri, alif, lam, qaf, dal, ro, 5. 4 sama 5? 4 sama 5? Bisa ngitung kagak sih? Berapa? 9. Lailatul Qadar kalimatnya diulang 3 kali. Oke? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Nah, ini juga jangan salah baca, Pak. Ada cerita nih, ceritanya Imam Sotoy. Imam Sotoy, tahu Sotoy? Gua tiba mentang-mentang pakai jubah, duduknya di depan, imamnya kagak datang. Suruh ngimamin lah. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Fi lailatul qadar. Begitu kedengaran nama santri yang baru pulang dari pesantren, ditegur. Inna anzalnahu fi lailatil, kata si makmumnya. Nah, ini orang bingung, ditegurnya sudah ayat yang kedua. Akhirnya apa? Wa ma adraka ma lailatul qadar. Kata si makmumnya lailatul. Yang pertama harusnya lailatul, yang kedua lailatul. Dia salah, akhirnya belok ke belakang. Yang benar yang mana? Batal semua sholatnya orang. Atau harus hati-hati Pak. Yang pertama itu lailati karena jar majrur. Ada huruf fi, fa. Huruf fa itu huruf jar dalam ilmu nahwu. Harus bisa mempertanggungjawabkan kenapa dibaca lailati. Yang kedua lailatu. Kenapa? Karena di situ jadi istifham. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Posisinya jumlah ibtidaiyah berarti dalam ilmu nahwu, dalam musalah. Oke, 3 kali kan diulang? 9 kali 3 berapa Pak? 9 kali 3 berapa? Oke, pas ya risetnya. Yang keempat, alasan Ibnu Abbas mengatakan Lailatul Qadar pada malam ke-27, beliau mengatakan Al-Qadar itu terdiri dari 5 ayat. Ayatnya 5. Oke? Ayatnya 5. Kalimatnya terdapat 30 kalimat. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Itu jumlahnya dari pertama 5 ayat, jumlahnya 30 kalimat. Bukan ayat, 30 kalimat. Lalu kata Ibnu Abbas, kalimat hiya sebelum 3 kalimat terakhir kan ada kalimat hiya.
salamun hiya hatta matla'il fajri. 30 dikurangi 3 berapa? 30 dikurangi 3 berapa? 27. Riset Abdullah ibnu Abbas. Karena Al-Quran yang bernama Surah Al-Qadar, jumlah ayatnya ada 5, jumlah kalimatnya ada 30. Hiya yang marjinya kepada Lailatul Qadar itu posisi pada kalimat ke-27. Oke? Ini versi Ibnu Abbas dalam kitab Marah Labid karangan Imam Nawawi Al-Bantani ketika mentafsirkan surah ke-97 Surah Al-Qadar. Yang terakhir 2 menit lah. Masih terus nih? Terus melulu, yang mau bayar siapa? Yang terakhir, oke. Yang ketiga pertanyaannya, wa ma khairul a'mal? Amal apa yang paling baik? Nah, ini perlu dicamkan. Amal apa yang paling baik? Kata Abdullah ibnu Abbas, khairul a'mal as-salawatul khamsu. Amal yang paling baik di antara amal-amal yang baik adalah sholat 5 waktu, bukan puasa, bro. Oke? Hari ini kan orang sadar betul, Pak. Bulan Ramadan ini orang yang kagak sholat aja sholat kalau lagi puasa, ya. Betul apa betul? Kenapa kesadaran ini berhenti kalau Ramadannya berhenti? Padahal sebetulnya kewajiban sholat itu lebih hebat daripada kewajiban puasa. Saya perjelas, biar jelas, biar nggak ngambang. Kok begitu, Ustaz? Kita buka Quran. Surah 184 Al-Baqarah 185. Puasa dalam kondisi sakit, kondisi dalam perjalanan boleh dibatalkan. Boleh dibatalkan apa kagak? Sholat boleh dibatalin, boleh ditinggalin. Kondisi sakit, kondisi perjalanan boleh ditinggalin. Pahami betul. Bukan mengecilkan dan mengucilkan Ramadan. Saya sedang membuat sebuah proporsional atau menempatkan satu ibadah yang ternyata puasa ini, walaupun memang ada dalam hadis qudsi, semua amal itu semua punya anak Adam kecuali puasa. Nah, itu bedalah tentang pahalanya. Tapi tentang kewajiban sholat dengan puasa, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, puasa diwajibkan kepada Nabi Muhammad tahun kedua itu lewat malaikat Jibril, alias lewat Al-Quran. Oke? Tapi sholat diwajibkan kepada Nabi Muhammad langsung. Nabi Muhammadnya diundang lewat peristiwa Isra wal Mi'raj, surah ke-17 ayat pertama. Hasilnya sholat 5. Oke? Berarti puasa, haji, zakat, sedekah, berbuat baik, beribadah yang lain diwajibkan kepada Rasulullah lewat malaikat Jibril. Tapi sholat langsung dari Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kenapa hari ini umat Islam kayaknya sih lebih hebatan puasa daripada sholat 5 waktu? Dengan bukti banyak umat Islam yang di bulan-bulan biasa tidak melakukan sholat 5 waktu dan merasa tidak berdosa. Pak, Ramadan Anda sakit, puasa dulu. Gak kuat, buka, batalin. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Artinya puasa dulu, kagak kuat, batalin. Anda mau melakukan perjalanan, bukan tidak puasa. Enak banget, besok mau pulang kampung, untung aja pulang kampungnya dilarang. Untung sih malah buntung ya. Besok mau pulang kampung, pagi-pagi nyarap. Wah, ini masalah. Karena yang boleh dilakukan itu au ala safarin, atau sedang dalam perjalanan. Maka Anda mau melakukan perjalanan, puasa terlebih dahulu. Enggak kuat, boleh buka. Kalau buka berarti puasa dulu apa enggak? Puasa dulu dong. Jangan dari rumah udah kagak puasa, makan, nyarap, ngerokok, nambah ngopi lagi. Ini mah namanya mau melakukan perjalanan memang sengaja bener kagak mau puasa. Yang namanya kewajiban sholat tidak bisa ditunda. Oke? Selama Anda masih berakal, akalnya masih berfungsi, sholat tetap wajib. Gak bisa berdiri, duduk. Kagak bisa duduk, berbaring. Kagak bisa berbaring, telentang, mustalqiyan. Kagak bisa dengan isyarat. Kagak bisa juga panggilin tetangganya suruh sholatin. Berarti
mati. Sampai mati sholat tidak boleh ditinggalkan. Dalam perjalanan nggak boleh ditinggalin. Yang boleh rukhsahnya dikurangin rokaatnya. Itu pun yang 4. Atau digabung sholatnya menjadi satu waktu. Namanya jama'. Oke? Ada kagak keterangan Rasulullah yang boleh ninggalin sholat pada saat perjalanan? Ada? Kalau ada gue pengen tahu kitabnya kitab apa. Bapak Ibu, ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah jam 8:05. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat dan kita betul-betul mematuhi perintah Allah yang berupa sholat 5 waktu. Jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Walaupun dosa kita banyak, jangan tinggalin sholat waktu. Jangan tinggalin sholat 5 waktu. Dosa kita sebesar apapun, kalau kita selalu melakukan ibadah sholat, maka ada potensi diampuni dosa kita sama Allah. Karena sholat merupakan gerbang dari semua amal. As-sholat miftahu kulli amalin. Sholat adalah pintu gerbang, kunci dari semua amal perbuatan kita. Terima kasih, semoga bermanfaat. Dan Allah wa yakum ajma'in billahi ridha wal inayah wa la minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.